Alhamdulillahilladzi amara al-mu'minina bis-shalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina maulana Muhammad sayyidil Arab wal Ajam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bi yawmina hadha ila yawmil sihah. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Laqad faza al-muttaqun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadratil ulama wa na'udzu bil dzikri fil muqaddimah. Guru kita Kiai Malik Sanusi atau umroh fi sihah wa afiyah wa luqahu bil ilmi nafi'. Bapak Kapolres atau yang mewakili dan sangat hormati teman-teman Pansel, pengurus majelis wakil, pengurus wilayah, koordinator, para kiai, tokoh masyarakat, ayah-ayah ibunda, tim IT dan seluruh TV, KCTV, para pecinta Allah, pecinta ilmu, pecinta Rasulullah SAW yang hadir maupun yang menyimak secara online. Ini diikuti oleh jamaah kita di seluruh dunia dengan karena live YouTube, insyaallah semua jamaah ikuti. Juga tim hadrah dari Masjid Batu Salam Pecoro, masya Allah, mudah-mudahan paling panjang umur semua. Inilah malam yang sangat mulia yang ditunggu-tunggu orang beriman. Inilah malam penebus dosa. Sampai boleh melakukan dosa. Saya tidak menganjurkan, saya tidak nyuruh. Anda boleh melakukan dosa seminggu silahkan. Tapi beliau tak jawab, saya tidak mau. Tapi ketika malam Jumat Anda mulai bisa tobat kepada Allah, percayalah. Ini yang dakwah bukan Ghoswiti. Yang dakwah Rasulullah al-Jum'atu ila Jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ketemu Jumat menghapus dosa antara Jumat dan Jumat. Inilah malam yang mulia. Makanya orang beriman tidak akan melewatkan kesempatan ini. Orang beriman tidak akan melewatkan rumah Allah. Orang beriman tidak akan melewatkan sholawat. Orang beriman tidak akan melewatkan majelis zikir. Orang beriman tidak akan melewatkan malam Jumat. Allah saja memuliakan malam Jumat. Allah saja memuliakan masjid. Allah saja memuliakan Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah. Wassalamualaikum. Sebelum semuanya akan pergi sirna para jamaah, kita masih diberi kesempatan. Sebelum semuanya akan sirna, ketika kita pulang menghadap Allah, semuanya sirna. Tinggal amal yang kita harus bertanggung jawab. Mudah-mudahan pengajian ini mencerahkan hati kita, mencerdaskan kita, menguatkan hati kita menghadapi semua ujian dan permasalahan. Dan Allah memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, memberikan solusi untuk setiap masalah, mengampunkan hajat kita, mengampuni dosa kita semua. Al-Fatihah. Inilah tema kita malam hari ini. Bagaimana kita mencerdaskan diri, mengoptimalkan diri sebelum semuanya pergi, sebelum semuanya sirna. Pada beliau Malik, alhamdulillah ini agak lama tidak ketemu beliau. Ada penampilannya tetap mesti orang kita. Kalau saya putih, tapi belum tentu jangan lihat fisik ya. Belum tentu yang hatinya, yang bajunya hitam, belum tentu hatinya putih. Yang bajunya putih, belum tentu hatinya hitam. Pak Kapolres ada sambutan dulu, mungkin ada Pak Kapolres? Nah, sudah. Pak Kapolres tadi janji mau datang. Kapolresnya baru mau datang menyapa, mungkin ada halangan diwakili oleh keselamatan. Para Kiai Malik Sanusi Fadil Fatul Rasulullah. Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum itu kalau terjemah, itu artinya mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, ya Kiai, mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ayo berbanyak doa. Doa silaful mukminin, bahwa doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Kepingin sembuh, kepingin sehat, kepingin selamat dari berbagai macam bencana, ayo berdoalah kepada Allah. Salah satu di antaranya doa itu apa? Menjawab salam. Waalaikumsalam. Saya khawatir karena saya berharap harus 50 ini saya digeser. Ada di sini yang memahami di sini. Enggak. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa habibur rahmanir rahim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram masyayikhin al-afadhil wa ulama'ana al-kurama, para yai bin sepuh, masyayikhin al-afadhil, terutama Abu Sibil Qas Kiai Haji Mustafa Fikri yang saya muliakan, jajaran pemerintah dari Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan hadrat yang saya banggakan seluruhnya, para jamiah Ratibul Hadat rahimahullah, sahabat-sahabat bangsa juga yang selalu mendampingi kami ketika berjumpa, yang saya banggakan semuanya. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimahullah. Kalau kemudian saya lihat tadi telah disampaikan oleh Gus Fikri bahwa judulnya malam ini semua akan sirna. Luar biasa judul ini, malam Jumat lagi, mengingatkan saya pada Jumat Kliwon. Semua akan sirna. Tidak ada yang bisa bertahan dalam kehidupan ini. Yang punya pangkat jabatan yang mesti mati. Memang setiap malam Jumat kajian majelis khotib tentang kematian. Memang setiap malam Jumat kita ngaji bab mati. Saya khawatir betul malam ini. Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Yang kaya ya mati, apalagi yang miskin. Yang punya pangkat jabatan ya pasti mati. Jenderal juga mati, apalagi Tuan Hansip. Rasulullah juga mati, wafat, apalagi kita sebagai kiai. Semuanya akan kembali kepadanya Allah Subhanahu. Artinya orang Islam tidak boleh takut mati dan tidak boleh mencari mati. Takut mati ya nggak boleh, mencari mati juga nggak boleh. Takut atau enggak pasti mati. Yang kaya mati. Presiden, Jenderal, Purnawirawan Soeharto. Saya baca dulu orang yang terkaya sedunia itu peringkat 4. Kalau di Indonesia keluarga cendana luar biasa, paling kaya. Kalau Soeharto baru saja lihat dia bayar pajak miskinnya saja, pajaknya setiap tahun 71 triliun pajaknya. Bisa bayangkan berapa hasilnya.
Kalau saya nggak paham berapa 1 triliun, karena saya coba kumpulin dapatnya hasil dari undangan itu sampai sekarang jadi saya cuma bisa bicara 1 triliun itu berapa saya nggak paham. Tapi paling tidak itu angka yang mungkin itu sudah paling besar bagi saya. 71 triliun pajaknya, apalagi hasilnya. Saya pernah berangkat ke Kalimantan Timur kemarin di Balikpapan langsung ke Samarinda. Perjalanan itu mengingatkan saya lagi, ada di situ namanya Bukit Soeharto. Nama bukitnya memang Bukit Soeharto. Saya tanya, kok bernama Bukit Soeharto? Memang milik Pak Harto ya? Kok sampai ke sini bukitnya apa ini? Di dalamnya ada kandungan emasnya ya. Bisa kita bayangkan emas 1 gramnya itu berapa sekarang? 500 lebih. Ini 1 gram. Apalagi sak gunung itu berapa? Tidak usah dibayangkan. Dia kaya. Walaupun dia presiden 33 tahun, dia seorang jenderal, dia paling kaya, mati juga ujung-ujungnya. Makanya yang perlu kami ingatkan kepada semuanya, kalau Anda punya harta dikumpulin, itu akan menjadi harta waris. Kalau Anda punya harta dikumpulin, itu hanya harta waris. Kalau Anda punya harta dibangun dengan megahnya luar biasa, itu tirkah harta peninggalan. Dan semuanya tidak akan kembali kepada orang yang punya. Tapi kalau Anda punya harta disedekahkan kepada kegiatan keagamaan, kalau Anda punya harta kemudian dihibahkan kepada kegiatan keagamaan, Hizbul Islam wal Muslimin, maka itu menjadi amal jariah yang akan bertambah dan berlipat kalau akan kembali kepada kita semuanya. Ini malam Jumat. Mudah-mudahan semua amal yang kita berikan tadi itu akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya bagaimana, kapan kita akan sirna? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa akan mencicipi kematian. Kita manusia nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mencicipi kematian. Lalu pertanyaan, kapan kita akan mati? Tidak ada yang tahu persoalan kematian. Makanya jangan terlalu sombong karena muda, jangan terlalu sombong karena kaya, jangan terlalu sombong karena gemuk, karena kematian tidak harus menunggu kurus. Terkadang yang kurus mana? Yang dibiarkan oleh mereka tidak dicabut-cabut. Kenapa? Mati sendiri nanti itu. Yang kaya tidak harus menunggu miskin untuk meninggal. Yang punya pangkat jabatan tidak harus turun dari jabatan untuk meninggal. Kemarin kita lihat bagaimana bupati yang ada di Bekasi, termuda, meninggal pada saat menjawab belum 1 tahun. Tapi karena sudah batas kontrak kehidupannya nyampe, meninggal pada saat dia punya jabatan. Jadi jangan terlalu sombong karena muda. Karena terkadang kalau buah-buahan yang muda malah yang dipetik, yang tua malah dibiarkan. Caranya bagaimana? Bersiaplah terhadap kematian itu. Takut pada mati tidak boleh, berani juga tidak boleh. Yang betul persiapkan kematian agar tatkala kembali kepada Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan maghfirah dan mendapatkan ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kematian itu pasti. Berapa tahun kita hidup Kiai? Ini yang ada yang tahu. Rasulullah pernah ditanya, kalau Anda Rasul ya Rasulullah, berapa umur saya? Ada sahabat yang bertanya begitu, berapa umur saya? Nabi selalu menengadahkan kepala beliau ke atas, menunggu Jibril. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi tidak sembarangan. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa apa yang disampaikan Nabi itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu, wahyu dari Allah. Jadi tidak sembarangan menunggu Jibril. Kapan orang ini akan mati? Umur berapa orang ini akan mati? Jibril tidak datang. Malah setelah itu baru datang, Jibril tidak membawa berita kematian dirinya, tapi dia membawa ayat Qul ruh min amri rabbi. Katakan Muhammad, urusan roh adalah urusan Allah. Jadi kalau urusan roh tidak ada yang tahu. Sampai kalau saya ke dukun, ke dokter,
silakan Anda berobat, tapi jangan percaya urusan kematian. Ya Allah, kalau saya lihat dari hidup kamu, kayaknya tinggal 2 hari hidupnya. Dan bisa kematian nggak bisa dilihat dari hidup. Mungkin soal kacau. Marah kembali, wasiat. Terkadang yang gitu, Mana yang menyampaikan wasiat itu yang mati duluan. Jadi nggak ada yang tahu loh Pak urusan kematian. Oleh karena kita tidak ada yang tahu, maka sebagai suami sayang-sayangi istri. Sebagai istri ayo taat takdir kapan harus melayani. Sebagai seorang perempuan kan satu cuma pelayanan terhadap seorang suami. Kapan dibutuhkan jangan menolak. Siapa tahu kematian akan menyusul suaminya. Wassalamualaikum Muhammad. Ini malam Jumat. Mohon maaf ini, teman saya kemarin namanya Manito. Mohon maaf kalau ada yang sama. Manito ini selalu ikut saya. Kemarin saya ada di Gili. Pada saat sama, hampir bulan Rajab begitu ada di Gili. Pulang dari Gili ke Tapak, Probolinggo, jam berapa tahun? Dia bilang sama saya, kayaknya besok kami nggak bisa ikut ke Banyuwangi. Katanya saat itu saya katakan di Kalibaru Manis. Kenapa? Saya sakit ya. Saya lihat pucat badannya. Saya bilang jam 2 nyampe rumah, minta kerokin aja sama istri. Jam 2 datang, kata istrinya, memang Manito itu sempat membangunkan istrinya. Jadi dia bangun, tapi kayaknya badannya. Tolong kerokin saya. Istrinya baru saja baru tidur, mungkin masih pusing-pusing. Saya dibilang ambil minyak, lalu dia kerokin. Tapi saat dia kerokin, Manito itu balik lihat wajah istrinya sambil dia pegang-pegang wajahnya. Si istri itu pikirannya beda. Sakit bener gak suami saya? Mungkin sakit tapi nunggu bebe lagi. Kok masih pegang-pegang gigi? Akhirnya apa? Yaitu dipegang, gak usah pegang-pegang pipi. Kalau memang sakit, ayo saya kerokin lagi. Kalau saya nunggu bebe gitu. Akhirnya dikorekin lagi, dia balik lagi, pegang-pegang lagi. Marah dia. Bisa, saya kira sakit beneran dia. Nyatanya sudah dia, aku capek udah. Akhirnya dia selimuti. Belum selesai roti. Subuh dia bangunkan gak bangun. Jam 6 dia bangunkan gak bangun. Jam 7 dia bangun. Ketika dibalik, ternyata dia dapatkan dokter wafat. Jadi Manito itu sudah dipanggil oleh Allah SWT. Dia menangis merengek-rengek itu. Saat saya imam subuh, saat saya mau ketab gitu ya di masjid, dia menangis. Siapa? Dia menangis di luar masjid. Istrinya Manito. Kenapa? Katanya Manito itu meninggal dunia. Tidak dulu. Akhirnya saya istrinya, ada apa ibu? Tadi malam memang bilang sakit kepada saya. Dia luar biasa menangis yang panter amat. Kenapa menangis sampai segitu? Pak Yai, kami kepikiran Pak Yai. Demi Allah suami saya masih pegang pipi saya saat saya kerokin tadi malam. Saya marah, saya kerokin lagi, dia marah pegang pipi saya. Akhirnya dia menangis. Andai saja saya tahu tadi malam kalau wanita itu umurnya sudah berakhir ya, maka demi Allah tadi malam pasti akan saya kasih. Sambil dia menangis, saya bilang belum. Kalau sudah meninggal saya mau kasih. Kemarin sampai marah-marah. Makanya ibu akan hubungi ke pipi sampai enggak, saya sampaikan kayak gini malam juga takut lah bapak nanti pegang-pegang sampean. Segera kasih, tapi sudah meninggal besoknya itu. Artinya batas waktu meninggal ini ada yang jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu artinya apa? Batas waktu hidup sudah datang. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa memajukan umur, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memundurkan umur kita. Makanya kita harus minta kepada Allah. Gak ada, umur kita sudah jelas. Nabi sendiri gak tahu kapan dan berapa umur saya. Kullu fitnah rofi. Katakan Muhammad urusan roh adalah urusan Allah. Cuma Jibril itu membawa ayat itu. Fa'idha sa'ala ibadi anni fa'in qarib. Kalau hambaku bertanya tentang di mana Allah, jawab saja, aku dekat dengan mereka. Tapi umurnya gak disebut itu. Tidak ada yang tahu tentang kematian kita. Cuma Nabi itu menyampaikan kepada umatnya bahwa karantina tanda atau kemudian sebagai batas umurnya umat Nabi Muhammad itu kata Nabi baina sittin bersama
kisarannya itu antara 60 tahun dan 70 tahun. Lebih itu bonus sedikit. Kalau kurang ya berarti kurang. Tapi kata Nabi Bayi Siddiq berarti kisaran umat saya itu 60 atau 70 tahun. Monggo kita renung hari ini. Saya lahir tahun 1991. Berarti 2001 saya sudah umur 50 tahun. Andai saja kemudian Allah mentakdir kami seperti apa yang disampaikan oleh Nabi 60 tahun, maka demi Allah sisa kehidupan saya tinggal 10 tahun lagi. Tahun depan tinggal 9, tahun depannya lagi tinggal 8, semakin berkurang. Mohon maaf Bapak, sampai dengan cuma menghitung umur saya, sampai juga hitung. Saya umur 55, berarti tinggal 5 tahun. Saya 59 ya. Tahun dari sekarang saya tersenyum bebas. Jadi kita nggak tahu hari ini, minggu depan, atau kemudian bulan depan pasti ada yang berkurang. Lalu bagaimana caranya? Dia muhasabah bin nafsi. Jadi orang yang terbaik itu jangan kemudian membicarakan nama orang lain, tapi muhasabah bin nafsi, ibdat bin nafsi, muhasabah bin nafsi, introspeksi diri. Introspeksi yang paling bagus itu Anda pertanyakan diri Anda sendiri. Ya Allah, andai saja saya mati malam ini, yang tahu amal perbuatan kita kan kita. Apa kita cenderung ke neraka atau kita cenderung ke surga? Yang tahu kita. Mulai sakit abagai cabut malam ini oleh Allah. Kira-kira cenderung ke surga atau ke neraka? Jawabannya ada pada Bapak. Kalau kira-kira cenderung ke surga, Anda pasti akan menjawab, ya Allah, cabutlah kami malam ini. Kami ridho dan kami siap kembali kepada Allah. Kenapa? Perhitungan sholat sudah istiqomah. Enggak pernah juga nyakitin orang lain. Kepada orang tua sudah bagus. Puasa tidak pernah juga lepas setiap tahun sejak balik sampai hari ini. Dan amal baik sedekah sudah banyak misalnya kita lakukan, maka Anda pasti mengatakan kami siap dicabut malam ini. Tapi bagi mereka yang juga jarang melaksanakan sholat yang 5 waktu, dia dilakoni cuma 5 kali sehari, tapi terkadang dia kerjakan 2 kali sehari. Yang diperintah puasa, saya kan tahu di bulan Ramadan 1 bulan diperintah oleh Allah, terkadang ada yang mampu cuma melakukan 8 hari, 7 hari. Alasannya mahkam mungkin. Kalau diperintah puasa, ya Allah, tarawih tidak pernah dikerjakan. Khataman Al-Quran dia tidak pernah hatamkan. Baca Quran pun setengah jam sudah meneteskan air mata. Bukan karena khusyuk, ketendu, ngantuk. Kalau baca Al-Quran setengah jam ngantuk. Tapi kalau lihat ibu-ibu mandi di sungai 4 jam sambil merokok, ya Allah, sip. Ya jangan katakan jangan takut, ya Allah, tangguhkan ya Allah. Begitu banyak dosa kami, begitu banyak hutang kami kepadamu ya Allah, kewajiban yang tidak kami lakukan, maka Anda pasti akan tangguhkan kami ya Allah. Lagi kita berbicara persoalan seperti ini. Ayo muhasabah bin nafsi lagi. Kita dicipta oleh Allah sebagai manusia adalah makhluk yang terbaik. Makanya yang kami pertanyakan kepada Anda, seberapa besar syukur kita kepada Allah. Anda dicipta sebagai manusia, makhluk yang terbaik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah menciptakan manusia paling bagusnya bentuk hidup makhluk itu ya manusia. Alhamdulillah. Sampai manusia diberi kepercayaan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku percayakan kepada manusia untuk menjadi khalifatullah fil ardi. Yang mengatur alam semesta ini diberikan kepada manusia. Kenapa? Kelebihannya apa? Manusia pertama mati. Manusia itu bisa berpikir, manusia itu bisa bicara, manusia itu punya akal pikiran. Maka dipercayakan kepada manusia untuk mengatur alam ini. Enggak diberikan kepada kuda, enggak diberikan kepada burung, tidak diberikan kepada gajah yang walaupun besar itu, tapi karena enggak punya kecerdasan. Gajah juga pernah marah, kuda juga pernah marah. Kok bisa yang diberikan kepada manusia? Padahal dari sisi kekuatan dan kecepatan jauh manusia lebih cepat dan lebih kuat saya, kata kuda. Tapi kuda tidak paham kalau manusia itu punya kecerdasan. Dengan kecerdasan akal manusia mampu menciptakan mesin otomotif
Manusia mampu menciptakan mesin-mesin mobil yang kekuatan dan kecepatannya diukur dengan kecepatan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk dua kali selada. Saya bawa Pajero dari Mendoza. Lurus-lurus ini dulu. Ada dengan zor sekali kan. Coba adu dengan kuda, nyampe maisan nunuk dan lain-lain. Kekuatan otak manusia luar biasa. Burung juga pernah sombong. Kenapa harus manusia? Wong manusia itu tidak pernah terbang dan tidak pernah bisa dia terbang. Burung tidak paham kalau manusia itu punya kecerdasan. Habibie dari Parepare, mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, semasa-masa hayatnya kehidupan disebut aja Pak Habibie itu mampu mendesain pesawat 364 pesawat, dikontrak oleh perusahaan Jerman, dikontrak oleh perusahaan Belanda. Pak Habibie walaupun kecil kepalanya itu bisa mampu menciptakan pesawat-pesawat. Begini dia bisa berusaha. Belum tentu yang besar kepalanya bisa berusaha, karena bukan ukuran rajin cetak, bukan ukuran kecerdasan. Habibie itu mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Satu pesawat itu ada isinya 400 orang. Kalau kita umroh, kalau kita ke Jeddah, kalau kita ke Mekah, lihat ada yang 2 baling-baling Saudi Airlines, Garuda Airways, yang 2 baling-baling itu berapa? Isinya 800. Satu orang bisa membawa barang 35 kilo. Bayangkan 830 kali 35 kilo. Berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari bandara Surabaya, ngeturus terbang ke atas. Di atas ketemu dengan burung. Ya Allah, ada yang lebih besar dari saya. Ya Allah, pesawat dia dan burung tidak kemudian dia ke burung. Manusia itu cerdas, diberi otak. Memori yang HP yang Anda punya, Apple atau kemudian Samsung, BlackBerry dulu yang paling canggih itu, ada Lenovo, ada Oppo, coba Anda beli. Yang ratusan giga memorinya, berapa ratus ribu. Tapi kalau Anda mendownload data, Anda coba merekam ketika Gus Dikri itu ceramah direkam-rekam, kemarin ceramah direkam-rekam, foto lagi, Anda coba membuat video-video kecil Anda sendiri, itu tidak sampai 1 bulan, overload, tak mampu lagi menampung data, akhirnya lemut. Ketika lemut, harus restart kembali dari awal. Anda punya otak yang diberikan oleh Allah, berapa giga memorinya? Sejak lahir sampai umur 50 saya, atau Anda yang sudah umur 60, memorinya jauh lebih hebat. Kenapa? Anda masih ingat sama teman Anda masih SD, ketika Anda mondok, ketika Anda ikut jamiah rutinan Roti Haddad, walaupun sudah bertahun-tahun, 60 tahun sekalipun, Anda masih ingat. HP, walaupun Anda bilang itu canggih, buatan manusia, nggak ada sampai 60 tahun. Maka sebenarnya teknologi jauh lebih hebat daripada otak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Sayangnya kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Saya lagi. Padahal Anda diberi otak. Kalau Anda beli otakmu itu berapa kepada Allah? Sambil beli HP saja Apple nggak mampu. Kalau Anda beli otak berapa? Yang terkadang kita tidak mau sujud, malah nanti mau masuk ke pengajian. Dia membenci masjid, dia membenci azan. Salatu wassalamu alaik. Kalau begitu, ya imam al-mujahidin. Mestinya Bang, kalau Anda punya jiwa, kalau Anda punya pikiran dan Anda dekat kepada Allah, bangun. Ya Rasulullah. Kan begitu. Bangun. Kalau istri ada di samping kanan kamu saat tidur, maka pegang-pegang pipi istrimu. Dia bangun. Demi Allah kamu istri saya dunia akhir. Di dunia kamu istri saya, telah di akhirat wallah kamu loh yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Ayo bangun. Apa kata istrinya? Sampai malam Jumat. Kenapa? 2 kali kau hantam aku. Apa kata suaminya? Sama nih, sendiri. Kadang ini hilang juga bokong saya ini. Akhirnya bagaimana? Dipeluk istrinya, dipikul ke titik.
Akhirnya apa yang terjadi? Kak, mau kau bawa kemana aku ini? Ayo marilah kita sholat bersama. Betapa bahagia ketika kita punya suami seperti itu. Nyampe ke budget dia bilang pastinya turunkan aku di sini. Dan dia tatap suaminya, dia bilang lantang sekali kepada dia, aku bangga punya suami kamu. Demi Allah aku senang punya suami kamu. Ternyata kau tidak lagi mengagumi kecantikan saya, kan? Ternyata kau kawini aku tidak karena anda kagum terhadap postur keindahan aku. Ternyata kau tuntun aku menuju surga Allah. Dia meneteskan air matanya. Kau tuntun aku menuju ridho Allah, kan? Dia cium suaminya di depan telinga. Sejak malam ini engkau cintai aku karena Allah. Sejak malam ini engkau cintai aku karena Allah. Saya kira cukup pengajian ini. Gara inginku. Nah, itulah itu. Jadi mencintai, mendekati semuanya karena Allah. Akhirnya apa ditarik suami ke dalam dirinya. Kak, kalau malam ini perlu aku karena Allah. Revolusi. Cukup mami. Apa dan lagi Allah dan Jibril. Karena dia mau sholat enggak leh, lutut. Enggak apa kalau itu suami istri megang saja berapa pahalanya? Istri dan doanya 20 menata. Kalau pegang arba'in dan doanya. Apalagi menata, mengecup itu paling besar. Mengecup itu kubal. Wamang kubal. Kubal itu kalau di kamus ada dua makna. Ada apa, hidung ke pipi. Itu namanya mencium. Ada kubal itu di makna iltiqo syafatai, bertemunya dua bibir, bertemu itu. Kalau mengecup berapa? 80 pahala. Makanya ibu kalau malam Jumat diri balas dengan kecupan yang besar. Jadi ke. Ya mungkin kayak gengir silahkan. Bulan-bulan ada posisi ada apa? Ada kok berdiri. Tapi kalau sampai ngumpulin itu ada sama dengan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah Anda sama dengan membunuh, pembantaian terhadap 100 orang kafir. Kalau sampean mau perang dengan orang kafir 100 orang, ya kalau sampean mampu. Sampean silat dengan silat yang luar biasa, kaiji master, gerakan master. Dumolo orang yang semata, kayak burung bolo. Padahal Anda kumpul dengan istri sekali saja sama dengan membunuh 100 orang kafir. 2 kali satu malam 200. 3 kali 300. 4 kali toplak. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Ini ada banyak. Artinya apa? Kita jadi manusia, bersyukurlah kepada Allah. Kalau Anda beli otak itu berapa? Yang kedua, Anda lahir sudah diberi mata oleh Allah. Mata ini Anda melihat Gus Fikri saja karena kealimannya. Anda cinta Gus Fikri karena kemudian keilmuannya. Maka setiap Anda memandang, Anda mendapatkan pahala dari Allah. Makanya kalau ada ulama, nazar, lihat. Jadi melihat ulama saja itu fadilahnya, itu ibadah. An-nazar ala wajhil alim ibadah. Karena jarang loh Anda ketemu dengan ulama. Saya lihat tidak ada yang pernah ke rumah. Rengkok sudah dengerin. Jangan pura-pura lagi menunjukkan luar lihat ini kembali. Ya, mudah-mudahan banyak umumi. Mudah-mudahan dunia akhir berada bersama di surga Allah. Dia coba sampai melihat mata. Kalau Anda punya mata, walaupun kecil, Anda melihat saya secara utuh. Padahal matamu kecil, saya juga berdiri. Masuk. Masjid Jami ini kalau sampai di alun-alun, masuk semuanya. Padahal matamu kecil. Tapi masjid masuk, tergandeng. Bis yang besar itu masuk ke dalam mata. Kuasa Allah. Coba semuanya bayangkan kalau matamu hanya melihat barang-barang sebesar mata Anda. Udah bis lebar, paklan rumah kemudian tidak selebu mata Anda. Melihat gunung. Tapi coba lihat seberapa besar Anda bersyukur kepada Allah. Kalau Anda beli kacamata saja karena kurang melihat, beli kacamata saja berapa? Jutaan. Apalagi gagal kacamata.
Anda beli kacamata apa sekarang? Ion saya ditawari juga kemarin. Gagah Pak ya juga. Berapa? 5 juta. Hanya untuk menyehatkan saraf mata, hanya untuk ya memperjelas pandangan. Beli kacanya toh itu 5 juta. Kalau Anda beli matanya berapa? Kepada Allah. Kemarin ada teman saya kaya, dia pakai sepeda bumi terseret sampai sekaki kilo, akhirnya kena serpihan kaca pecah kornea matanya. Sampai sekarang dia cari kornea mata, barangkali ada yang cocok untuk dirinya. Sampai pada 17 negara kan? Di Singapura dia punya, tapi pencampurkan mata. Ada matanya orang meninggal dunia, tapi didonорkan ke rumah sakit. Ketika mau dipasang, cukup ini, bagus, bisa kata dokter. Ibunya melarang, jangan. Saya takut orang yang meninggal tadi, kalau matanya dipasangkan ke anak saya, dia akan ridho, dia akan ridho. Nangis ibunya. Gimana kelak di akhirat Pak Dokter? Kalau anak saya ketemu dengan orang yang punya mata, tiba-tiba yang punya mata dia bilang, ya Allah, kok mataku kamu pakai? Saling coba berburu tahun. Apa kata ayahnya? Andai saja ada satu orang yang ridho mendonorkan matanya dia untuk anak saya, demi Allah, satu kornea mata akan saya tebus 10 miliar. Satu kornea 10 miliar. Itu pemberian dari Allah. Yang terkadang kita pernah berpikir itu. 10 miliar itu berapa bulan pengajian? Enggak nyampe-nyampe. Kemarin saya rugi malah. Salah, mungkin salah. Pokoknya kecil amat ini, amplop ini mungkin salah. Biasanya kalau salah itu dikejar juga. Saya maafkan salah amplop. Tapi sampai sekarang saya Oh memang apes ya kemarin. Kalau bendahara jangan sampai salah. Sudah lagi Allah menciptakan mulut yang komposisinya ada bibir, ada lidah. Berapa jika kau beli lidah? Maaf ini muhasabah diri nafsi, mengukur diri seberapa besar syukur kita kepada Allah. Anda bisa sebelum semuanya akan sirna. Sebelum semuanya akan sirna, kita syukuri dulu apa yang ada, agar semua yang ada pada tubuh kita ini nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Mulut untuk apa? Bibirmu walaupun kecil penentu kecantikanmu. Bibirmu walaupun kecil penentu kenikmatan dirimu. Anda merokok karena bibir, maka keluarlah asap itu. Coba bayangkan kalau Anda lahir tidak punya bibir, dari kamu biar rokok. Padahal dia ada gigi di sini. Gak mungkin keluar asap. Ibu walaupun bibirnya kecil, banyak orang bertanya, kenapa dulu kau persuntik aku kan? Kenapa dulu kau kawin aku? Ada yang berkata begitu. Apa kata suami? Bibir dulu, bibir. Bibir ini walaupun kecil, penentu kecantikan. Bayangin kalau ibu nggak punya bibir, sumbing saja sudah mengurangi ketampanan. Kan kumbing dulu, sumbing, tengir, arok, tanya macam-macam. Sorok-soroknya nggak ada apa. Lah kalau sambil lengkap bibirnya kan alhamdulillah. Tidak lagi sambil bibir lidah. Anda tahu bakso kan kena lidah. Anda tahu soto kena lidah. Anda tahu sop buntut kan kena lidah. Bayangkan kalau Anda coba sampai makan, jangan diletakkan di lidah. Kemudian makan bakso cek sabar bersih. Coba. Minya taruh di dahinya. Ada rasa enggak? Kasih saus bumbu jeruk. Sekali-kali lah masak. Kasih sambal pokoknya kasih sambal. Pendol ini bibilan-bibilan. Yang liar bersoleh. Kira-kira ada rasa enggak kalau pada yang lain? Enggak ada. Tapi kalau masuk ke lidah, walaupun padam listrik ini dari PLN padam, kasih minuman. Nih, minum enggak? Apa nih? Minum enggak sebanyak cerita. Masuk ke lidah, walau ini mata tidak melihat, tapi bibir tidak bisa dibohongi. Dan masuk ke bibir saja, ya Allah, kopi apa? Kopi lanang. Apa ini? Sprite. Apa ini? Ini Coca-Cola. Jelas ada ribuan rasa. Walau gelap,
lidah nggak bisa dibohongi. Ya, itu boleh. Apa yang punya Allah? Bensin bisa. Walaupun kita tidak tahu, ya Allah, wah ini boleh apa ini. Bisa. Makanya kalau kita punya bisnis, kalau kita punya lidah, jangan banyak memfitnah orang. Jangan berkata-kata kalau tidak ada manfaat. Jangan berkata-kata kalau kita menyakiti orang lain. Liyasmut dia jauh lebih bagus daripada berkata-kata. Sekali Anda berucap jujuran, sekali Anda berucap baca selawat, kali itu bisa mendapatkan syafaat kepada kita semua. Maaf loh, ini hanya 3. Saya hanya berpikir otak, saya cuma bicara otak, saya cuma bicara mata, saya cuma bicara lidah. Ini hampir 1 jam. Saya tidak lagi bicara tenggorokan, saya tidak lagi bicara jantung, saya tidak lagi bicara tentang paru-paru, bagaimana perut. Saya belum bicara itu. Saya tidak lagi bicara tentang di bawahnya perut. Saya tidak lagi bicara tentang paha dan seluruh jari-jari. Kalau saya bahas tidak cukup 1 bulan. Betul ini. Kalau Anda kemudian memahami bagaimana postur manusia, ada darah, ada juga tulang belulang, ada daging, dan bagaimana jantung memompa darah Anda, sekali itu tinggi, tensi darahnya Anda tinggi, mumet Anda, tiba-tiba jublah jatuh, coba masuk rumah sakit. Berapa Anda mempertahankan kesehatan? Apalagi Anda punya jantung kronis, apalagi Anda punya diabetes, apalagi Anda punya penyakit yang luar biasa, berapa ratus juta? Artinya apa? Kalau ibu itu sehat sekarang, berarti jantungnya normal, Anda tidak pusing-pusing, berarti Anda tidak punya kencing manis, tidak lagi Anda punya diabetes, disehatkan oleh Allah selama bertahun-tahun. Anda saja transaksinya itu kuat, maka berapa miliar Anda harus bayar setiap tahun. Itu aja. Lah kalau Anda memahami itu, maka Anda akan bagus perilakunya. Karena bagaimana? Enggak usah bayar kepada Allah, cukup sholat, berpuasalah, ikuti aturan yang diperintahkan oleh Allah. Semuanya enggak ada yang berat. Subuh hanya 2 rakaat. Apa beratnya sholat? Dikerjakan enggak sampai 5 menit. Coba, apalagi yang mau kita bicarakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subuh 2 rakaat. Walaupun bapak khusyuk, ibu khusyuk, tetap 2 rakaat. Kalau sahabat tambah boleh gitu. Yang khusyuk, yang enggak khusyuk tetap 2 rakaat. Coba Anda lakukan. Allahu Akbar. Normal. Enggak usah cepat-cepat baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Enggak sampai 5 menit. Kok bisa mengatakan kalau sholat itu berat? Padahal sampai ke kantor dari pagi sampai sore kok bisa? Kalau Anda dagang sayur-mayur itu sebelum subuh, Anda sudah ngejar pasar. Jam 2 sudah dari pasar. Kok kuat sampai subuh nggak tidur? Kok disuruh sholat bilang nggak kuat? Orang yang mau petani, yang mau ke ladang dari pagi sampai jam 12 kok kuat? Dia suruh ke masjid 5 menit tidak kuat. Coba pertanyakan diri kita. Padahal masjid itu sudah dikeramik, bagus, ventilasi anginnya bagus. Mana ada ladang yang dikeramik? Boleh tegak dikeramik. Ada sawah yang dikeramik. Menang apa Pak? Mau ditanami apa? Kalau sampean masuk ke sini, walaupun sholat Jumat panas diterik matahari, masih ada tutupnya. Hasilnya enak. Tapi kalau Anda ke ladang, ke sawah, enggak ada tutupnya. Makanya kalau sholat itu biasanya kalau orang khusyuk, yang hitam cuma jidatnya sih. Tapi kalau Anda selalu ada di luar rumah, jadi petani dari pagi sampai siang kena sinar matahari, yang hitam polos dari atas sampai ke bawah hitam, sak telinga-telinganya. Tapi kenapa Anda memilih sana? Oh gajinya Kiai berapa juta? Berapa banyak ditimbang surganya Allah? Oh gajinya banyak Kiai, berapa enak ditimbang kemudian kita masuk surga? Sayangnya kita terbalik pikiran. Yang kedua, dosa-dosa yang kita lakukan padahal sangat murah kalau kemudian kita mau bertaubat kepada Allah. Tidak ada yang tidak berdosa. Makanya kalau kita mau banyak melakukan kebaikan, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena itu ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu. Makanya jangan terlalu sombong dengan amal yang kita beri. Terkadang ini memang ujiannya orang yang pandai ibadah, orang yang istiqomah ibadah. Subuh dia cuma 3 orang, ngaji, katakan Quran terus menerus. Terkadang orang yang banyak ibadah itu suka membicarakan orang lain.
bangga dengan ibadahnya sendiri, andai saja tidak ada saya, kenapa masjid tidak selesai. Andai saja tidak saya beribadah, habis. Ternyata yang mutakin, orang yang istiqomah, hanya saya bertiga dengan sampean. Berarti kita papunya dunia ini. Menjelai lingkungan mereka kiri. Tidak boleh. Karena orang yang sudah dekat kepada Allah, ujiannya setan begitu bangga dengan apa yang mereka miliki. Senang kalau begitu. Engkau, saya. Kalau orang sudah mengatakan saya dan saya, itu ana khairun minkum, itu bicaranya setan. Dan orang itu akan lalai, akan habis ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau sampai ke masjid, alhamdulillah, jangan terlalu banyak bangga terhadap ibadahnya. Kalau bisa merasa kita berkurang kepada Allah, sehingga kita terus menerus, karena kita merasa banyak dosa, terus menerus kita melakukan kegiatan rutin atau ibadah. Kiai ini Kiai Musuddin Fikri, telepon saya ada 3 tanggal Kiai yang saya ajak. Tanggal sekian hari ini, tanggal ini lagi, tanggal ini. Saya bilang kalau untuk muslim kita bisa. Walaupun sebenarnya kami ini di Pamekasan hari ini, namanya Hasan Bakir. Ini adalah putra cucunya Ki Bakir Banyuanyar. Kami ngisi rutinan juga selawatan. Kami tunda Selasa dan datang. Syaban kami bisa, Rajab kami bisa. Lalu saya telepon tadi Kiai, kalau sampai ngajukan 3 undangan ke saya, kami bisa. Maka kami mencoba minta kepada Gus Fikri, Syaban yang akan datang 26 Maret, Gus sampai ngisi imtihanan di pondok pesantren saya. Dan insya Allah, maksud saya Gus, setiap amplop yang diberikan ke saya, kami kembalikan di masa ini. Ini banter. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kalau dulu kami Gus, pesantren itu kecil, dan depan masjid halaman itu kecil. Lalu saya berpikir kemarin Taufik dari Sampang ke Faron itu mau melakukan kegiatan gagal karena gara-gara yang di Bangkalan itu ada 20 bis, Surabaya 20 bis, lahan pesantren saya dulu. Habib Syekh ketemu kemudian di Palangkaraya dengan saya kemarin. Kami ngisi di Kuburaya juga, di Singkawang bersama 3 lokasi. Hadrahnya itu Habib Syekh dengan sekretariatnya kami coba untuk melakukan kegiatan ceramahnya. Akhirnya dia bilang, gimana kalau saya ke rumah Kiai? Disurvei lagi, tidak cukup lagi. Nah, semua hasil undangan kami dari kemarin itu, uang itu dari Madura, dari Banyuwangi, dari Kalimantan, saya kumpulin kami beli tanah. Alhamdulillah kami sudah beli tanah sekitar 1 hektar lebih untuk kegiatan pengajian. Kami buat judul, dan untuk pentas permani 15 kali 15 seperti pendopo kabupaten. Karena ternyata estetiknya sama dari Haji Samsul Balu dari sendiri. Nah, nanti kita coba di sana, mudah-mudahan selesai. Dengan umat kami yang banyak juga, kita gabung dengan Dr. Haddad, Musyrik yang telah masuk ke pesantren saya. Mudah-mudahan dimakbul nanti oleh Allah. Terakhir dari kami, bahwa apapun yang kita lakukan ada batas. Orang yang paling cerdas ngerti batas, ngerti waktu. Saya sudah bilang kepada istri saya kemarin, kalau Allah menentukan kami umur 60 seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, maka demi Allah Anda menyayangi saya tinggal 10 tahun lagi. Dia menangis, jangan menangis, jangan perbanyak pertengkaran. Apa yang kamu bisa berikan kepada saya hari ini, berikanlah. Kasih sayangmu semuanya berikanlah. Dan kami juga akan berbuat apa yang kamu minta. Yang penting itu jalan Allah kami berikan. Untuk apa lagi kita beli? Saya katakan, kalau harta yang kita punya itu kami tumpuk, itu menjadi harta waris. Kalau harta yang kita punya kita bangun, tapi tidak untuk kepentingan agama, itu berikan atau peninggalan. Gimana kalau kemudian semua undangan seperti hari ini kita hanya untuk makan aja, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berikan untuk wakaf pesantren. Kita bangun pondok, lantai 3 itu untuk wakaf pesantren. Kalau kamu iya, maka kami ridho. Kalau kamu gak ridho, kami juga tidak akan memberikan. Karena sampai istri saya, ambillah belanja secukupnya. Alhamdulillah. Karena anak istri saya juga termasuk Mbak Jatuh Suci, putranya Gerhardin Salam. Saya bilang saya tidak akan mengkhianati perjanjian saya pada saat saya kawin. Sampai minta apakah saya bilang,
Dia minta dana-dana growing untuk kecantikan, saya kasih. Setiap 3 bulan dia masuk rumah sakit, apa namanya, masuk dokter sini, dokter kulit untuk kecantikan wajah. 1.800.000 saya kasih. Tidak lagi kemudian dana dulur massage, spa, dilulur ada yang 750.000 saya kasih untuk menjaga kecantikan. Kenapa? Karena bagusnya pipi saya, kamu juga yang menguji. Bagusnya tubuh saya, kamu juga yang membantu saya. Tapi andaikan sampai kita tidak mau membeli atau tidak bawa saya ke dokter spesialis untuk glowing itu, kami demi Allah ya. Kami ridho, kami tidak meminta. Tapi saya satu permintaan saya, cintamu dengan berbiasa kepada orang lain. Tapi kalau sampai menoleh kepada orang lain, sementara kemudian saya sampai tidak lihat, maka tentu ada tidak adil. Saya bilang, kalau belanjanya artis itu sekali masuk spa itu 15 juta. Kalau sampai minta 15 juta, 7 juta setengah setiap bulan, kami juga tidak mau. Belum ada apa maknanya? Nasi kuning aku wadahkan. Maksud sampai anak, ia mau biar gluing selain pun gak pakai silakan. Istri saya menjawab, iya ada apa kan? Setampang dari negeri. Kemudian tak beli, bergulir-gulir juga bisa tampak dari negeri apa? Karena nampak biar tak beli. Ya ada apa? Jadi saya bilang begini, akhirnya apa? Sholat berjamaah, harus bersama, gitu. Kemudian mencerdaskan anak bersama. Untuk apa? Karena batas waktu ini cepat sekali. Velocity. Kalau 60 tahun tidak mati, wasatnya 70 tahun. 70 tahun sampai agak mati, ya bonus gitu ya. Tapi bonus nggak banyak. 73 sampai agak mati, 76 sampai agak mati. Ya alhamdulillah, perbanyak amal baik. Karena tidak ada jarang seumur yang 100 sampai 90 tahun. Yang banyak 60, 70 stroke. Kalau misalkan sehat, tapi stroke. Makan sudah kan bisa, gigi sudah habis. Kalau sudah tua, ya beli dijemudin. Mau dibeli jagung, boleh. Dari pagi sampai sore, sudah bisa hancur. Kenapa? Karena ada jirnya sudah di sini. Caranya bagaimana? Perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca selawat, perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena semua ada batas dan semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Saya tadi lihat, jadi ketika baca selawat di bulu bagus, berpikir tadi. Saya minta, saya juga baca selawat di bulu di hadapan. Salam Muhammad. Semuanya, ini kan lagunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa amaliha wa hafiyati abdani wa shifaiha wa nuril asrari wa qiyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawaliha wa hafiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyamiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selamat hari biasa ya, bisa ya, sekali saja selamat hari ya. Mudah-mudahan saja kita semuanya dimakbulkan. Amin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tahallul bil qulub wa tamtaju bil qulub wa tuqabil awalidu wa tuqalu bil awalidu wa husnul khawati
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah ilmu yang diberikan oleh beliau mudah-mudahan menjadi ilmu barokah manfaat menyemangati kita untuk terus menambah pahala apapun yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk bekal kematian kita. Kita diberi harta, kita gunakan harta kita untuk bekal kematian kita. Ibu-ibu diberi bekal anak, mari diberi nikmat anak, gunakan anak untuk persiapan mendoakan ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak diberi apapun sebelum semuanya akan sirna, sebelum semuanya akan hilang ketika kita pulang dengan Allah Subhanahu. Insya Allah malam Selasa ya bulan Februari pengajian Kiai Malik di Gang Cakra Majelis Rotib dalam rangka peringatan Isra Mi'raj ya di Gang Cakra. Tanggal berapa itu? 21 Februari Insya Allah ya. Kemudian malam Senin di Masjid Rawdatul Polisi Insya Allah mudah-mudahan duet saya dengan Kiai Abdul Mukid Arif mantan Wakil Bupati Insya Allah. Ini ada hadiah 5. Anda yang bertanya kepada Kiai Malik saya beri hadiah. Silakan ibu-ibu ada yang tanya. Bapak-bapak kalau tidak ada yang tanya saya tanya yang bisa jawab kepada kita. Ada banyak itu pokok sekarang. Lalu ada itu. Langsung tanya ke beliau kembali. Ya sebelah sana. Mohon karena waktu singkat cepat. Ternyata sakitnya
banyak mendoakan berusaha untuk kesembuhan saya. Lalu bagaimana cara penyembuhannya? Ya tentu kalau penyakit itu bisa untuk lewat dan dokter, tentu sampai ke medis. Tapi ketika kemudian dokter juga mengatakan bahwa itu tidak ada penyakit, tapi suami tetap sakit karena ada dari luar itu, ya tentu harus ada mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Wa istaghiitsu fastaghiitsu fastajaba. Kalau Anda selalu memohon pertolongan kepada Allah dan terus menerus memohon pertolongan kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Penyakit itu Allah yang memberi, dan yang bisa mengangkat penyakit itu hanyalah Allah. Dokter itu hanyalah alat, hanyalah ikhtiar manusia. Walaupun dokter sendiri terkadang seringkali dia menyatakan tidak mampu untuk menolak kematian. Dokternya itu mati. Jadi mintalah kepada Allah. Ada juga dalilnya itu. Jadi kalau Anda punya keinginan, kalau Anda punya hajat, perbanyak baca sholawat. Sholawat itu bisa mempermudah rezeki, akan menghilangkan penyakit dan akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan syafaatnya Rasulullah. Ada hadis itu yang menyatakan bahwa pasti akan dikabul kalau ada baca sholawat Nabi sebanyak 4.440. Agak banyak ini memang. Suaminya yang baca, jangan suaminya suruh baca. 4.440 sholawat Nabi. Kalau tidak, sholawat hidup saja. Salawat kita itu Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, ya Sayyidi ya Muhammad. Itu baca. Atau Assalatu wassalamualaikum ya Rasulullah. Itu aja. Sebagai bentuk doa kepada Allah agar suami itu disembuhkan. Kalau misalnya terus suami itu berobat ke paranormal misalnya, itu bagaimana menurut Pak ini? Sambian suaminya atau sambian sakit, Anda yang membuat break. Anda percaya break atau tidak? Kalau sambian itu pusing, Anda beli obat-obatan yang Anda minum. Apa karena Anda yakin kalau itu dari minuman itunya yang menyembuhkan Anda? Kalau Anda bicara tentang syirik, jadi kalau Anda mempercayakan sesuatu bahwa sesuatu tidak bisa menyembuhkan selain Allah, Anda syirik. Termasuk juga Anda percaya obat-obatan. Anda minum bodrek kalau pusing. Anda percaya bodrek dia bisa menyembuhkan Anda juga syirik. Apa bedanya? Dengan Anda masuk, saya tidak tahu dukun itu yang seperti apa. Sebab ada paranormal, ada juga kiai. Anda ke kiai maksudnya fikri, Pak Yai, suami saya sakit Pak Yai. Anda membawa air dengan doa fikri yang luar biasa ini. Dan minumkan kepada suaminya dan sembuh. Kamu percaya Gus Fikri, percaya apa, atau percaya kepada Allah? Kalau Anda percaya kepada Gus Fikri, Anda salah. Lewat Gus Fikri Allah itu memberikan kehebatan, hidayahnya dan kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting yang percaya kepada orang lewat tawasulan saja kepada dia. Sama dengan Anda sakit, Anda kemudian ke tukang pijat. Kenapa tidak langsung minta pijat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maksudnya begitu, paham ya? Jadi itu wasilah saja, antara saja. Saya pakai cincin dengan Gus Fikri, bukan berarti saya percaya cincin ya. Tapi saya percaya kalau harga cincin Gus Fikri itu lebih mahal. Roba-roba Gus Fikri. Ya, yang penting itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dokter saja butuh Allah. Kita juga butuh dokter. Karena tidak percaya. Kalau ternyata dokter itu sudah mintanya ke Allah. Saya mau buktikan ya. Dokter ternyata juga butuh Allah timbul harga. Dokter ternyata butuh doa. Tidak percaya. Tolong dokter bilang, maju betul kan? Dokter bilang, ini salah satu jamaah namanya dokter sini dok. Ini spesialis penyakit dalam, duduk jeroan. Ini, ya. Seilmu ganteng dokter spesialis. Ini jamaah awak deh. Istrinya dokter spesialis penyakit jantung.
dokter spesialis penyakit apa nih? Dokter. Karena manusia itu terbatas, yang tidak terbatas adalah dokter. Sama periksa dengan dokter Wira, saya tidak tunjukkan tempat prakteknya atau rumah sakitnya. Pokoknya saya juga buku roti gratis. Passwordnya roti itu harga. Ayo, kan ada siapa kita mau? Ambil, ada lagi sebentar, tolak kalendanya. Ada hadiah menanti, tidak ada, saya balik lagi. Ya silakan, cepat Bu, cepat waktunya. Tidak ada, di sini saya yang tanya, yang bisa jawab. Apakah seorang anak itu berdosa jika tidak menjalankan amanah orang tua? Umpamanya, bukan umpamanya, contohnya orang tua sebelum meninggal sudah berpesan nggak mau ditahlili, sedangkan anak-anaknya kita sepakat tetap menahlili. Karena alasannya orang tua cukup doa seorang anak. Ya. Wasiat kalau kepada orang tua harus berpisah. Jadi Allah tusyrika bi wa bil walidaini ihsana, kalau di dalam Al-Qur'an itu. Takutlah kamu kepada Allah dengan syirik kepada Allah. Lalu setelah itu, setelah kepada Allah siapa? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua Anda itu harus berbuat baik. Sampai dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Kalau kepada orang tua itu fala taqul lahum uffin. Berkata cis saja ketika disuruh orang tua, ala ibu, saya sudah bupati, kalau disuruh tadi suruh beli minyak angin dari itu dia berkata cis dosa. Bahkan kalau orang tua itu mengajak syirik kepada anaknya, orang anak tidak boleh melawan kepada orang tua, menyakiti orang tua. Wasahibuma, berteman saja, walaupun kepada perintahnya tidak ikut, tapi tetap berteman, harus tetap berbuat baik. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kalau ada orang tua wasiat kepada anak agar didoakan, lalu anak menolak, ya benar saya sebagai seorang anak. Lalu ini tidak mau tahlil, ya. Apapun alasannya, kalaupun dia tidak mau tahlil, masa hanya tahlil doa itu? Mengaji Quran kenapa? Mentahlil kenapa? Baca la ilaha illallah, apa salahnya? Ngaji surat misalnya kan waladin sholihin jatulah, anak yang soleh yang bisa mendoakan orang tua. Hanya itu kan salah satu harapan orang tua. Aku gak minta harta bendamu, aku tidak minta harta kekayaanmu. Satu ketika saya mati, tolong doakan ibu. Itu wasiat yang bagus. Dan wasiat yang bagus harus dilakukan oleh seorang anak. Kalau tidak, maka berdosa anak. Jawabannya. Kalau anak pasti berdoa, cuma nggak mau ditahlili, itu maksudnya sama kita yang. Ya, anak tidak mau berdoa, cuma nggak mau ditahlili. Orang tuanya. Orang tuanya yang nggak mau ditahlili. Orang tuanya nggak mau ditahlili. Untuk saya ditahlili, cukup baca Al-Quran. Yang penting tidak tahlil. Dapat. Tapi ingat, ada juga hal di dalam kitab fikih itu bahwa wasiat itu tidak terjadi kalau kemudian itu berbenturan dengan syariat dan agama. Satu misalnya, sama dengan nazar. Nazar wajib dilakukan. Tapi kalau nazar itu bertentangan dengan agama, maka lantas tidak terjadi, batal dengan sini. Contoh, ada nazar. Nah, kalau misalnya sembuh dari penyakit, tolong ayatmu sembelih ya. Itu kan bertentangan menyembelih orang, tidak boleh dilakukan. Walaupun itu adalah nazar. Andai saja kamu sembuh, kalau kamu sembuh dari penyakit, saya nazar akan saya bantai 3 orang tetangga saya. Tidak boleh itu. Walaupun itu nazar, tidak boleh dilakukan. Sama dengan wasiat. Tapi kalau wasiat itu misalnya bertentangan dengan agama, itu tidak bisa. Nah, misalnya kalau saya mati, sawah ini yang 100 hektar di samping rumah kita, ambilin. Padahal itu milik orang. Tidak boleh, karena itu milik orang. Bisa diambil, tidak boleh.
dengan agama selagi tetap pada jalur syariat, maka anak wajib melaksanakan wasiat ibadah. Alhamdulillah. Saya yang tanya kepada Bapak, sholawat apa yang tadi dibaca oleh Kiai Malik Sanusi? Ya? Ayo baca. Selamat hari Selamat hari, betul. Sekarang tolong dibaca. Kalau bisa ada hadiah. Hah? Belum apa? Yang lain? Ya, silakan. Salawat apa? Maria, silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Maaf Anda salah alamat. Nah, pertanyaan habis. Bagi Bapak-bapak kasih Ibu tadi. 3 anggota tubuh yang tadi diterangkan oleh Kiai Malik apa saja? Ya, silakan. Jawab. Yang pertama mata, yang kedua Kenapa? lidah. Mata sampai kenapa? Pemberian langsung dari Allah SWT. Yang kedua adalah lidah. Apa fungsi lidah? Untuk apa lidah yang bagus? Untuk senantiasa membaca zikir, contohnya Rabbul Hadan. Karena sudah baca roti, Alhamdulillah. Mata untuk apa yang baik? Mata untuk membaca Al-Quran, untuk melihat istri. Istrinya siapa? Istrinya siapa? Ya, istrinya siapa? Istri saya, alhamdulillah. Sudah nikah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus yang ketiga? Yang ketiga adalah hidung. Alhamdulillah. Belum beruntung. Ini saya ganjaran. Sekarang ibu, berapa batasan umur umat Rasulullah menurut Rasulullah? Ya, silakan jangan pakai mukena, ngacung. Ya, mukena. 60 sampai 70. Kalau Rasulullah umur berapa? Yang pakai kerudung, yang pakai mukena. Umur Rasulullah berapa? 60-70 sudah betul. Kalau Rasulullah umur berapa? Ibu? 63 barakallah. Tolong dikasih hadiah. Tolong dikasih hadiah. Ya, satu lagi pertanyaan Kiai Malik yang langsung tanya. Kasih pertanyaan. Berapa harga minyak goreng per hari? Harga telur? Ini ada jamaah murah. Mudah-mudahan bisa rutin ya setiap kajian. Anda punya apa hadiah, punya sesuatu mau diberikan. Ini ada orang ngasih Quran masih baru, Gus tolong diberikan sebagai hadiah. Alhamdulillah, sama bisa hadiah. Ya, sebelum semuanya silakan kasih pertanyaan. Ada 2 hal yang baik untuk dikerjakan oleh hamba Allah untuk menghilangkan dosa dan keselamatan kita. Pertama adalah sholawat, yang kedua adalah istighfar kepada Allah. Saya juga ingin tahu paling pendeknya istighfar saja. Kira-kira bacanya apa? Silakan Ibu. Istighfar. Istighfar yang paling pendek ya, silakan. Paling pendek baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal Iya, itu istighfar. Tapi itu yang makruh maksud saya, bukan yang paling pendek. Yang paling pendek istighfar itu apa? Oke, itu sudah habis dari pertanyaan. Jadi astagfirullahaladzim itu yang paling pendek. Karena kemarin ada yang jawab, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Salah juga itu. Terlalu kependekan dia gitu. Nah sekarang saya tanya lagi, bacaan yang paling pendek untuk selawat itu apa? Ditanya. Ini monggo boleh yang dulu gitu ya dulu. Selawat yang paling pendek yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Iya. Habis. Nah, tinggal satu. Tulisan Quran. Oh, ada ini tinggal satu kalau Bapak. Tadi ada pertanyaan tentang istighfar. Saya tanya, Rasulullah mengatakan istighfar itu ada yang menjadi rajanya istighfar atau sayyidul istighfar. Ya, ada yang bisa sayyidul istighfar? Silahkan Bapak. Disebut Rasulullah sebagai rajanya istighfar atau sayyidul istighfar. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbila bihajran tahalakani wa ana abdika wa ana la ahdika wa wa'adika mastata'tu wa a'udhu bika min syarri ma sana'tu abuhu laka binikmatika iya wa a'udhu bidhanbika fadika innahu yaghfiru dhunuba illa anta Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam barakallah. Silakan. Kasih hadiah. Habis sudah. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wal ali wal ashabi man wa'ada. Wal ali wal ashabi man Rabbi ya Allah ma fi qalbi ghayrullah Muhammad sallallahu istiqomah, barokah manfaat. Terima kasih atas semua bantuan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallam.